Oke, setelah menggali makna dalam tahun Ibrani 5786, dan kita tahu di awal tahun kita berbicara mengenai the year of acceleration atau tahun akselerasi, tahun percepatan. Bagi yang mau mendengar kembali, mungkin terliwat, bisa kunjungi our YouTube channel di Max in Christ TV dan cari the year of acceleration ya. Nah, kita mesti sadar dan menjadi tenang bahwa rencana Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera ya. Walau di tengah kekacauan dunia ya, walaupun sempat yang namanya harga bensin ya, petrol dan diesel price itu benar-benar jadi lebih mahal ya. Dan juga kita mesti sadar bahwa di tengah kekacauan ancaman geopolitik dunia, God's plans are to selalu baik atau are for good and not for evil. Tapi sebaliknya, si jahat maunya kita hancur. Maunya tuh kita jalan bersama Tuhan atau dekat sama Tuhan. Karena walaupun rasanya dunia mungkin lagi alami kemunduran, mungkin kita ngalami kok dunia itu kayaknya terasa mundur. Tapi bersiaplah, nantikan Tuhan, andalkan Tuhan. Dia akan luncurkan saudara melesat lebih dari kata comeback ya, lebih dari kata kembali ke posisi awal. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah From Setback to Comeback. Dari semua kemunduran kita, segala sesuatu yang pikir mau coba kita bikin kita mundur, mau bikin kita tertunda, seperti drawback atau setback, tapi Tuhan bisa bikin kita comeback. Ada supernatural speed. What took you years, that will happen in minutes. Apa yang ditunggu selama beberapa dekade akan terjadi hanya dalam satu malam. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. God is in control. Dia Tuhan yang bisa mempercepat sesuatu kalau Dia mau. Masalahnya Dia mau apa enggak. Mari kita baca firman Tuhan di Yesaya 60 verse 22. Mari kita baca bareng-bareng. 3, 4. The smallest one will become a thousand, a clan, and the least one a mighty nation. I the Lord will quicken it in its appointed time. Jadi quicken it ya, akan dipercepat, tetapi pada waktu yang ditetapkannya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan, ya kan? At its appointed time, pada waktunya Tuhan ada acceleration, ada percepatan. Tugas kita dalam masa penantian itu, we must pray, we must be patient. Kita mesti berdoa dan bekerja semasa penantian. Ketika kita mesti nunggu, we wait upon the Lord. Dari waktunya Tuhan kita harus persiapkan diri kita. Tapi pada waktunya kita akan dilontarkan melesat cepat. Nah, pembahasan ayat ini secara konteks historikal adalah satu janji restorasi, satu janji restoration atau pemulihan untuk Yerusalem dan bangsa Israel setelah masa sulit. Dimana walaupun dari sisa reruntuhan, mungkin dari kehancuran kondisi keluargamu, mungkin dari kehancuran keuanganmu atau your financial ruins, dari kondisi keekonomian saudara. Nah, Tuhan mau bawa multiplikasi, Tuhan mau bawa memperkuat kondisi kita, baik sehingga dari hal kecil itu diubahkan menjadi hal-hal yang besar, seperti ayat firman Tuhan. Karena hal kecil diubahkan menjadi dikatakan bangsa yang kuat, keadaan yang kuat, keluarga yang kuat. Mari kita baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, Yesaya 60 ayat 22, 3, 4. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.
Jadi bukan hanya kecil, tetapi yang paling kecil. Bukan hanya yang lemah, tetapi yang paling lemah. The worst of it. Yang paling jelek, paling hancur, yang paling weak, yang paling lemah. Nah, doa saya, ayat ini membawa kita bersama untuk lebih mengerti dan percaya sama waktunya Tuhan. Bukan kita coba manipulasi keadaan. Kita coba pinter-pinteran, kita coba bikin orang lain lebih jelek dari kita supaya kita naik. Enggak. Bukan kita jelekin orang lain, tapi ini satu reminder bahwa walaupun di depan mata kelihatannya ada sesuatu yang delay, ada sesuatu yang tertunda, ada halangan, ada obstacle, ada something delay, tetapi seakan sesuatu yang rasanya pelan untuk terjadi. Kayaknya kita udah doa tapi nggak ada apa-apa. Tetapi bagi orang yang berjalan bersama Tuhan, sebenarnya semua yang ada terjadi pasti ada tujuannya. Semua proses yang boleh ada, maksud Tuhan itu ada di sana dalam mempersiapkan kita bagi rencana Tuhan. Mari cek kondisi iman percaya kita, sadar bahwa semuanya itu masih dalam schedule-nya Tuhan, masih dalam rancangannya Tuhan. Jangan khawatir Bapak Saudara. Tadi kita lihat yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Pada waktunya dalam bahasa aslinya, coba Beitah, in its time, pada waktunya. Artinya apa? Done at the proper time, atau the fullness of time. Karena there was a proper season when this was to be accomplished. Jadi waktunya harus tepat, waktunya harus rampung sampai di ujung pada waktunya. Kalau belum, ya kalau orang masak, kalau belum mateng nggak enak, terlalu keras, kurang lunak, mesti pas. Kalau kita beli buah juga sama ya, kalau belum mateng asam, kecut, keras, kegaringan, ya kan? Tetapi nanti pada waktunya. There were more important preparation to be made before it could be done. Ada sesuatu yang harus disiapkan, hal-hal penting sebelum kita mendapatkan yang namanya acceleration atau percepatan. Waktu dia bukan waktu kita. God's time, not our time. Kita mungkin boleh coba percepat, usaha percepat, tapi kalau Tuhan bilang belum, ya belum. Dan kita lihat juga dikatakan yang kecil, yang lemah akan menjadi yang kuat, akan menjadi bangsa yang kuat, akan menjadi kaum yang besar. Para teolog juga mengungkapkan bahwa ayat ini mengatakan bahwa the church would be miraculously multiplied. Yang percaya katakan amin. Coba nextnya. Yep. The church would be miraculously multiplied. Karena yang kecil menjadi besar, yang lemah menjadi bangsa yang kuat, menjadi satu hal yang luar biasa. Kita lihat bahwa itu akan segera terjadi. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus percaya sama Tuhan, to trust in God during all times. Jadi dalam segenap keadaan, walaupun keadaannya dia mau harga dolarnya berapapun, mau bagaimanapun, harga bensin udah mulai ada penurunan sedikit, apapun itu, jangan takut, jangan khawatir. Mari jangan khawatir Bapak Saudara. Tuhan yang sama yang pernah menggendong kita. Coba kita lihat teksnya. Tuhan yang sama yang pernah menggendong kita melewati satu krisis moneter di tahun 98, di mana dolar itu melonjak dari nilai tukar Rp2.000 menjadi Rp16.000. Tapi kita di sini baik-baik aja. Pulang kepikir mau beli apa, mau makan apa, mau kemana. Tahun 98 Rp2.000 naik menjadi Rp16.000.
dan Tuhan ada buat kita. Buktinya kita hadir hari ini. Kita akan baik-baik aja. Jangan khawatir. Karena orang-orang yang khawatir seringkali belanja berlebihan. Itu masalahnya. Biasanya nggak ngabisin duit untuk itu. Dia mulai coba hal-hal yang aneh-aneh. Karena untuk menutupi anxiety-nya, kekhawatirannya. Jangan khawatir Bapak Saudara, tahun 98 krisis moneter dari 2.000 menjadi 16.000. Kita baru sedikit dibandingkan hal itu. Di sana juga ada lonjakan harga sembako, udah pada ngalamin ya pada saat itu ya, yang namanya semen. Waktu itu ayah saya kontraktor, udah terima uangnya, kerjaannya belum selesai, tiba-tiba dolarnya naik, semennya dapatnya harga 1 keping, dolarnya harganya berapa keping itu? 8 kali lipat dari 2.000. Harganya 1 semen, tiba-tiba harus beli 8 semen punya harga. Parah kan? Pada saat itu banyak yang bangkrut, penurunan daya beli. Tetapi 28 tahun sudah berlalu, Corona pun sudah berlalu. Mari jangan sibuk dalam kekhawatiran Bapak Saudara. Dulu jauh lebih parah. Kita akan baik-baik saja. Kita nggak perlu makan. Kita bisa siasati sebetulnya. Kita nggak perlu makan yellowfin tuna. Iya kan? Yellowfin tuna itu 1 ekor utuh, beratnya ratusan kilogram, harganya ratusan juta rupiah, Bapak Saudara. 1 ikan. Kita bisa siasati. Siapa yang suruh makan ketika dolar naik di atas 1.000 perak? Ngapain makan yellowfin tuna? Siasati makannya. Kita bisa beli ikan kembung atau kekembungan. Kita bisa beli ikan patin, ikan teri yang terkenal murah. Bahkan ikan teri dikatakan kalsiumnya banyak. Tuh yang tinggi pasti ibu-ibu mau anaknya kuat tulangnya nih ya. Kita tetap ada pasukan protein. Bahkan kata Pastor Yuli, katanya beli kangkung antara 10.000 sampai 15.000. 1 ikat bisa 2 kali makan. Itu yang makan model Maxwell sama saya. Mungkin kalau yang makan cewek 5 juga bisa gitu ya. Kalau saya Pastor Yuli makan sayur lumayan banyak. Harga ikan kembung itu juga sekitar 27.000 rupiah per kilo. Walaupun saya lebih suka belinya ikan nila hidup. Kalau ikan nila hidup itu 1 ikan hidup bisa beli di bawah, bukan diiklanin, tapi saya beli biasanya di 3-4 supermarket di daerah sini. Itu harganya mirip-mirip. Biasanya sekitar di atas 20.000. Ikannya hidup Bapak Saudara. Bukan hanya roh Allah yang hidup, tetapi ikannya hidup 20.000. Nggak perlu ratusan juta rupiah. Bluefin tuna proteinnya banyak juga. Lagian mau gedein otot gimana sih? Kalau hari Senin makan bluefin tuna, lalu timbul tenggelam 2 minggu lagi baru makan, nggak bakal guna. Harusnya makan ikan kembung setiap hari. Itu akan berbeda. Makannya sedikit tapi berulang. Jadi ikan hidup aja 20.000. Kita bisa goreng, bisa bakar, bisa tim. Kalau nggak ngerti ya minta hikmat Tuhan. It's so simple. Tetapi sebaliknya sebetulnya pengeluaran manusia Indonesia, kita lihat next gambarnya. Ya itulah ya pengeluaran masyarakat Indonesia. Riset Lembaga Demografi Fakultas Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mencatat estimasi rata-rata pengeluaran bulanan konsumen untuk anggaran Gojek online. Buat GoFood online, pesanannya di atas 2,6 juta rupiah. Ngapain ngomongin dolar naik turun? Kalau pengeluarannya untuk GoFood 2,6 juta rupiah dan berpikir mau makan yellowfin tuna. Sedangkan menurut studi dan survei, langganan konten Netflix, View, Disney Plus, Apple TV, hiburan-hiburan itu sekitar 635.000 per bulan. Itu rata-rata. Oh, saya enggak kok, saya cuma 100.000. Ya ini rata-rata. Jadi ada yang lebih dari 600.000. Makanya dibagi rata, angkanya besar.
Ada dikatakan secara survei biaya wifi di rumah antara 320.000, bahkan angka keduanya 1,8 juta per bulan. Parah. Itu bedanya saya dengan Abu. Karena tiap kali nanya dia, bandwidth dia, kecepatannya beda sama saya, ya kan? Bedanya 300.000 sama 1,8 juta per bulan. Bahkan menurut survei KIC Insight Center bersama Kementerian Komunikasi di Indonesia menunjukkan pengeluaran internet handphone masyarakat Indonesia sampai ke desa-desa itu 100.000 per bulan. Nomor 2-nya langsung naik 300.000 per bulan. Dan kadang kita ngomongin stres, katanya nilai rupiah naik lah, kurang-kuranginlah yang tadi-tadi, itu jauh lebih menolong. Bahkan studi dari Money Accounts menunjukkan bahwa orang belanja minuman seperti milk tea, kopi, nongkrong ngopi setahun, tebak berapa Bu Saudara? 30 juta rupiah. Bayangkan. Sedangkan kalau kita ada yang bahas, saya mau investasi katanya, mau investasi 10 juta katanya di dolar. Stres dolar naik turun. Kalau Bapak Saudara taruh duitnya di dolar tahun lalu mau tukar sekarang, masalahnya kalau tercantumnya itu 18.000, kalau kita mau jual biasanya lebih rendah dari itu ya Cime ya. Jadi jangan ngimpi-ngimpi gitu loh. 18.000 jualnya bukan 18.000 Saudara. Kalau kita jual beli bengek di tengah. Ada potong admin ya kan ya. Ada orang mau investasi 10 juta tahun lalu sekarang jual, potong kiri kanan, untungnya 800 perak. Dikali dari 10 juta tadi, untungnya cuma sedikit Bapak Saudara. Tadi saya hitung, izin sebentar, 476.000 rupiah saja. Nggak usah makan boba, udah. Stres, beli nggak ya, jual. Emas naik turun, stres, jadi setan gitu ya. Jadi rakus, jadi pelit, jadi serakah. Cuma gara-gara mau, kecuali kita investnya 2 triliun Bapak Saudara, kerasa. Kalau invest 10 juta, mulusnya doang. Mendingan milih mau nonton apa, mau makan apa. Ikan kembung dulu, jangan boba itu. Itu aja udah irit bisa 4 juta. Urusan ikan kembung sama kangkung dibandingkan entertainment dan ngopi. Kalau ngopi ditambah tadi 30 juta per tahun. Waduh ya. Belum lagi zaman sekarang katanya wellness, health itu juga the next flexing. Anak Tuhan boleh flexing Bapak Saudara. Ada ongkosnya masalahnya, ya kan? Belum jadi terang udah bayar nanti. Belum lagi menurut studi Populix, peringkat pertama orang menghabiskan dana untuk liburan setahun adalah 5 juta rupiah. Enggak kok, saya lebih. Ya ini kan rata-rata. Peringkat nomor 2 7,5 juta. Peringkat nomor 3 yaitu 13% dari populasi menghabiskan lebih dari 10 juta dalam setahun. Nah itunya semua dikurangin, nggak usah tuker dolar 1M juga udah kebeli tuh. Makanya kita akan baik-baik saja. Makan ikan nggak enak ya, kayaknya sih ya, tes sesekali oke. Nah kita ada duitnya Bapak Saudara, cuma seringkali banyak anak Tuhan pelit ke Tuhan, pelit memberi. Kita dipercayakan berkat oleh Tuhan, tapi banyak dari kita nggak menjadi berkat. Kita makan sendirian dalam gua di pedalaman, di dalam hutan yang sedang hujan dan dingin tanpa berbagi. Jangan kita hidup bahagia semu seperti layaknya orang yang girang pas kaya raya tapi di permainan monopoli. Pas permainannya usai, uangnya harus dirapiin, dimasukkan ke dalam box kembali. Habis itu dipilih masuk surga apa neraka. Mari kita kembali ke dunia nyata. Kita mesti sadar bahwa suatu hal yang mendekat. Kita akan meninggalkan dunia sementara ini lalu masuk ke kekekalan ke dalam kerajaan surga. Nah di sana kita akan menghadap tahta agung penghakiman terakhir. Kita harus mempertanggungjawabkan, kita pergunakan our time, talent, money, kita taruh seperti apa, kita pergunakan seperti apa, waktu kita, talenta kita, keuangan kita, ngapain aja kita habiskan waktu kita, hobi kita, talenta Tuhan yang diberikan kepada kita, kita mikirin apa, pintar ngitungin apa, pintar berencana, rencanakan apa. Pintar apa? Pintar menganalisa, analisain apa?
Pintar bercerita, apakah cerita Tuhan yang kau sampaikan? Pintar ngomongin apa? Pintar nongkrong sama siapa? Mari beri untuk Tuhan our time, talent, and money. Uang yang Tuhan percayakan kita pakai untuk apa? Untuk pamer, healing, untuk our own mental health, memperkaya diri, atau kita pakai untuk Tuhan dan Injil. Mari kita menghadap Tuhan, baru kita bisa ngomong, Lord, you are my first. You are the first in my time, my talents, my treasure. Tuhan, Kau yang utama dalam pemakaian waktuku, talentaku, dan hartaku. Kaulah alasanku hidup. Kalau kita sibuk atur berkat buat Tuhan, kita gak stres dunia mau naik turun kayak gimana. Karena itu urusannya Tuhan. Kan kita kelola untuk ketuhanan. Ya biarkanlah kegerakan Tuhan, Tuhan yang atur. Tapi kalau kita biasa atur berkat yang dari Tuhan untuk diri kita sendiri, dan kita terbiasa serakah, iri, pelit, yang ada kita khawatir. Aduh, seperti anak kecil, takut, khawatir, stres. Kalau jatah mainan kita bisa terancam. Itu hanya anak kecil yang kayak gitu. Wake up, bangun Bapak Ibu Saudara. Umur kita udah banyak. Saya pribadi usianya sedang menuju 50 tahun. Jangan main monopoli. Wake up, hidup harus bersiap. Kalau Tuhan panggil, jangan sibuk nikmati dunia, maka kita tidak akan ditelan oleh kekhawatiran. Kekhawatiran ada ya karena kita sibuk nikmati dunia. Nextnya, you don't have to rush what God is preparing. Kita nggak perlu buru-buruin sesuatu yang Tuhan persiapkan. You don't have to compare your journey with anyone else. Kita nggak perlu banding-bandingkan perjalanan rohani kita dengan orang lain punya tahap kehidupan. Mungkin orang lain bisa beli apa, mungkin kita belum. Orang lain mungkin sudah senyum, kita hampir senyum. Not yet. Tapi kita nggak boleh pikir kiri kanan, karena ada juga yang namanya katanya lipstick effect ya. Ada lipstick effect, efek lipstick, yang orang-orang di kiri kanan kita seakan-akan lagi banyak belanja. Semua lagi post, semua lagi kayaknya baik-baik aja. Lalu kita bingung, loh kayaknya mereka enak kok kita enggak. Lalu kita mulai iri hati, kita mulai serakah, kita mulai pelit, kita mulai gila. Itu nggak akan bikin apa-apa, saudara. Kalau kita hidup di luar apa yang Tuhan mau. Kita tahu bahwa lipstick effect itu juga tahu di era Great Depression di tahun 1930, pada saat orang ekonomi lagi lemah, malah mereka beli hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya lipstick warna merah. Maka dibilang lipstick effect. Beli yang aneh-aneh, ngeluarkan uang untuk sesuatu yang tadinya enggak, supaya I'm okay, I'm fine. Kita bukan ngomong I'm okay, I'm fine, I'm okay, I'm fine. No. Buktikan dengan cara kita mengelola berkat Tuhan. Bahkan karena kita tahu minggu lalu ada tamu dari sinode JKI, dan dikatakan informasi bahwa gereja-gereja besar yang bahkan jemaatnya di atas 20.000, lebih dari 54%, hampir 60%, itu pokok doanya memperkatakan mengenai mereka terlibat dengan pinjol, Bapak Saudara. Biasanya kalau 22.000 jemaat berkumpul, bajunya bagus-bagus ya. Bajunya bagus-bagus, biasanya 22.000. Soalnya kalau 22.000 kucel, ngeri kan? Yang dari panggung lihatnya, Bapak Saudara, mari kita mandi. Bapak Saudara, kan nggak mungkin. Karena kalau rame, kucel kelihatan ya. Biasanya bersih, ada AC-nya, wangi, indah, dan biasanya di mall. Karena 22.000 susah dikumpulin, bangun gedungnya di Indonesia, bangun gedung gereja 22.000 di manakah? Sulit, biasanya di mall-mall. Tapi hampir 60% yang ngaku untuk didoakan bebas dari pinjol, Bapak Saudara. Maka judul khotbahnya adalah ikan kembung dan kangkung. Ya karena dikatakan lipstick effect itu saat kemewahan yang besar, yang kayak beli rumah, beli apa, hal-hal yang kemewahan yang lain nggak kesampaian, lalu mereka akan belanja kemewahan kecil supaya nggak gila. Ya supaya nggak gila, lari pagi, iya, makan sayur, sedikitin gula, ya kan?
Gula kan bikin gila, ya kan? Gue sering ngomong. Udah, itu doa yang banyak ya. Karena mari tenang, saudara, karena stres malah bikin belanja lebih banyak, ya kan? Coba dicek dalam 6 bulan terakhir, apakah ada kenaikan berbelanja dari, coba di our carts online, dilihat tuh, kan dikirim selesai, ya. Tahu tuh ya, yang senyum sering belanja kayaknya. Klik dikirim sama selesai, lihat di selesai, jumlahin tuh 1 bulan habis berapa. Kalau dalam 6 bulan naik, berarti stres udah. Ya. God sees what you need even before you ask. He understands the timing of your life better than you do. Dia tahu kebutuhan kita sebelum kita minta. Jangan khawatir pakai cara dunia. Karena kalau meninggal kapan aja, nggak bisa dipakai apapun. Dia mengerti waktu terbaik untuk kita lebih dari kita sendiri. Dan ada, itu ada, every delay has a purpose. Every waiting season has meaning. And every promise will unfold exactly when it should. Kan? Setiap penundaan, suatu hal yang tertunda itu ada tujuannya, ada maksudnya. Setiap waktu-waktu musim kita menunggu seakan tertunda, itu ada artinya dari setiap proses. Karena setiap janji-janji Tuhan akan terbuka satu persatu pada waktu yang terbaiknya Tuhan. Karena His timing is intentional, His plans are perfect, He is never late. So breathe, trust, and rest in His timing. Ya, waktu Dia itu memang secara sengaja direncanakan. Tuhan nggak kaget tiba-tiba dolar naik turun atau tiba-tiba bagaimana, Dia nggak kaget. Karena rencananya sempurna dan Dia tidak pernah terlambat. Jadi ayo napas, santai, lega, jangan stres. Percaya Tuhan kembali, jangan percaya yang ada di dunia. Kalau kita mau masuk surga, percayanya Tuhan. Kalau ngepegangnya di luar Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena what is meant for you will come right on time. Nah, kita tetap bekerja dan berdoa dan beli yang kita butuhkan, bukan yang diinginkan. Ini saat-saatnya ikan teri dan ikan kembung menjadi baris terdepan. Jangan rakus, jangan serakah, bertobat Bapak Saudara. Karena tadi masalahnya bukan investasi 1 triliun di US dollar. Tadi kita udah hitung, untungnya cuma 400.000. Lah, kita ngabisin tadi buat GoFood aja udah banyak ya Susan ya. 2,6 sampai 3,5 juta. Ya itunya aja dikurangin. Makan tadinya mungkin 70 sendok jadi 35 sendok juga udah kenyang. Apalagi saya menuju umur 50 tahun. Kalau makan 78 sendok mah takutnya mah disuruh cek dikit-dikit, disuruh cek dikit-dikit cek ya kan. Tuhan sanggup membuat multiplikasi dari usaha-usaha kecil kita jadi besar. Tapi kita perlu tenang, sabar supaya nggak belanja berlebihan. Semua berjalan sesuai rencana Tuhan, waktu Tuhan, jadwalnya Tuhan. Kalau menurut Tuhan kita udah siap, baru akselerasi. Bagian kita ya bersiap, bagian kita ya berdoa dan bekerja. Ya. Walau mungkin apa yang kita lakukan sehari-hari adalah hal yang kita pikir kecil, mungkin, tapi Tuhan bisa ubah bibit kecil jadi sesuatu yang besar. Mungkin kita pikir kita jadi ibu rumah tangga itu melakukan hal-hal kecil. Kita mungkin bikin bekal, antar anak, bangunin anak, dampingin dia untuk pelajaran, nanyain dia kemarin temenan sama siapa aja. Ya maksudnya dianggurin tiba-tiba jadi liar ya kan. Ada pendampingan. Tapi hal-hal kecil, keseharian kecil kita bisa lihat berdampak besar bagi masa depan anak kita. Mungkin kerjaan kita sekarang di kantor adalah hal-hal kecil dan sederhana. Tetap lakukan dengan setia. Jangan in this economy, dikit-dikit resign, dikit-dikit tersinggung, terluka. Dengan sombongnya, saya udah diterima di perusahaan lain. Tapi ubah diri, perbaiki. Sehingga ketika Tuhan tempatkan di satu perusahaan, jadilah teladan di sana.
Jadilah garam dan terang. Bantu mereka melihat Tuhan Yesus Kristus itu diwakilkan. Mereka lihat nyata ada orang itu beda dengan yang lain. Makanya garam asin. Terang itu mencolok yang gelap jadi terang. Kalau lebih parah dari dunia, itu bukan garam dan terang. Itu nggak tahu namanya apa. Walau mungkin kita baru aja memulai bisnis kecil-kecilan, tahu-tahu dolar naik, terus bangun bisnis bersama Tuhan. Hal kecil bisa jadi besar pada waktunya Tuhan. Kita jalan bareng Tuhan, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari sibuk hidup berkenan, Bapak Saudara. Ayo katakan ke kiri kanannya, mari sibuk berkenan di hadapan Tuhan, ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan di Yesaya, ya. Oke, sebelum ini. Benar itu. Oke, kita baca firman Tuhan bareng 3-4. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Jadi, the steps of a good man. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, tapi bagian kita apa? Bukan urusin orang-orang jahat, penguasa di dunia mau coba naikin apa, turunin apa, bikin virus. Kita nggak perlu urusin kayak gitu. Tetapi kita urusin the step of a good man. Kita udah good man loh. Itu aja. Bagian kita udah being a good man in front of God. Udah apa belum? Have you being a good man in front of God? Itu bagian kita. Dan nextnya dalam bahasa Indonesianya benar, banyak lagunya di tahun 90-an. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya, ya kan? Jadi, sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bayangkan, diperkenan sama presiden, gampang gak? Biasanya harus ada prestasinya, keuangannya, nama baiknya, kesempatannya, mood presidennya, kondisinya, waktu baiknya banyak. Bayangkan tuh ya. Nah, kita hidup berkenan bukan di hadapan presiden, tapi di hadapan Tuhan. Saya nggak mau hidup berkenan, nggak akan masuk surga. Ya bayangkan, kalian nggak memperkenankan satu orang, akankah dia bisa datang kepada kita? Kita nggak suka satu barang, kita nggak jadi beli. Kalau Tuhan nggak suka dengan cara kita hidup, gimana caranya kita hidup masuk surga? Kita harus hidup sesuai apa yang tertulis di firman Tuhan. Kalau kita beda, itu akan sulit. Masih ayat yang sama dalam terjemahan New Living Translation, kita baca bareng-bareng 3-4. The Lord directs the step of the godly. He delights in every detail of their lives. Jadi, the step of a good man, hidup berkenan, dan the step of the godly. Ada ya? The step of the godly. Kita hidupnya udah godly belum? Hidup kita sudah berketuhanan belum? Orang-orang akan ngaku bukan hanya dia sekedar baik, ini anak Tuhan. Coba, ada berapa banyak orang-orang di sekitar kita mengakui dia bukan hanya orang baik, bukan hanya orang sabar, bukan hanya orang murah hati, tapi saya melihat dia anak Tuhan. Untuk sampai ke taraf itu nggak mudah. Apalagi di ini firman Tuhan dikatakan the Lord. Jadi di hadapan Tuhan, orang ini kudus enough, holy enough. Bayangkan. Ayo ambil keputusan kita. Kita mau dikuduskan, dibersihkan, dibebaskan, dan kita alami percepatan. Musa udah siap di usia 40 tahunan, tetapi Tuhan membuat Musa menunggu 40 tahun lagi di tanah Midian. Kenapa? Karena kita nggak bisa memimpin umat Tuhan sebelum Tuhan memimpin diri kita terlebih dahulu. Ayo kita ubah selera yellowfin tuna kita menjadi ikan kembung dulu, dibanding urusin investasi di mana. Investasi di kekekalan, Bapak Saudara. Baca apa aja deh kemarin. Tuhan Yesus sendiri udah tahu dari usia 12 tahun dia ke bait Allah harus menyelesaikan apa yang Allah Bapa suruh.
Tetapi sampai usia 30 tahun, Tuhan Yesus sendiri alami proses demi proses, tahapan demi tahapan, barulah air menjadi anggur. Nggak jeng jeng jeng, bayi terbang, lebay, enggak. Sabar banget tuh. Tuhan God Almighty nunggu 30 tahun. Bayangin 30 tahun. Bayangkan. Manusia seringkali nggak sabar. Wah, kayaknya Tuhan nggak jawab doa, udah nggak apa-apa deh. Sama budak aja deh, lahirnya Ismail. Padahal Tuhan nggak suruh ambil jalan yang itu, tetapi karena kurang iman, nggak ada iman, kurang percaya sama Tuhan, tidak andalkan Tuhan. Lalu manusia mulai pakai akalnya. Makanya kalau dikasih akal, jangan akal-akalin Tuhan. Nggak apa-apa deh, Aliong juga oke. Kebetulan nggak ada Aliong, adanya Ahil kan. Nggak apa-apa deh. Ya benar dong di skripnya, benar. Nggak apa-apa deh, yang penting ada kerjaan. Ambil langkah di mana Tuhan gak sertai. Karena ketidaksabaran menunggu Tuhan bergerak. Mari izinkan Tuhan yang membentuk Bapak Saudara. Ketika kita alami situasi seakan gak ada jalan, keadaan itu seakan-akan buntu. Ayo kita juga pilih-pilih cara kita pikir, mikirin apa. Yang dipikirin bikin kita gila. Situasi udah gila, jangan kita yang gila. Mari kita baca firman Tuhan di Proverbs 4 verse 23. Bareng-bareng 3-4. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Nah itu. Bukan by dolar, bukan. Bukan by ikan kembung juga, walaupun kita butuh makan. Tapi by your thoughts. Karena Tuhan gak makan, gak minum berhari-hari gak apa-apa. Tapi mikirin apa? Nah itu pertanyaannya ya. Hati-hati dengan cara kita mikir dan berpikir, atau cara kita, pola pikir kita. Karena hidupmu ditentukan oleh pikiranmu, bukan keadaan dunia. Mau dia naik itu, solar mau naik 50.000 per liter, gak ada urusannya. Pikiran kita lebih berbahaya. Kalian coba cari berapa banyak orang meninggal di Indonesia cuman karena pikirannya stres. Cuma stres doang, meninggal. Di Sunter aja ada, makanya baca berita di Sunter dekat sini banyak dalam 2 minggu ini, cuman karena stres. Jangan, bukan gantung diri di Pontoge, karena nggak cukup Pontoge-nya pendek. Apa yang saudara pikirkan, kita bisa pilih. Karena para ahli dan dokter dalam hukum cara manusia berpikir atau the law of cognition memberikan statement bahwa what you think impact what you believe and impact how you feel, what you do. Your life is always moving in the place of your strongest thoughts. Yang paling sering ngegangguin kita, pikiran kita itu apa? Kesel sama orang, otaknya rusak. Para ahli dan dokter memberikan pertanyaan bahwa apa yang saudara pikirkan akan mempengaruhi apa yang saudara percayai, akan mempengaruhi apa yang saudara rasakan, apa yang saudara lakukan. Kehidupanmu akan selalu bergerak ke arah di mana pikiranmu tertuju. Ya iya, kiri kanan ngomongin bakmi, ya kan? Terus lihat ikut komunitas bakmi, ya, follow klub bakmi. Sekitar 10 tahun lalu saya unfollow. Saya pernah ngomong di mimbar berkali-kali. Karena sejak saya ikut klub bakmi itu, mungkin kenaikan makan bakmi saya bisa 6-7 kali lipat. Ya itulah pergaulan. Jadi jangan dilihat, jangan di scroll, berbahaya. Jadi kalau ada pikiran yang gak bagus, pikiran iri hati, benci, serakah, pelit, marah, kita harus stop. Ganti pikiran yang lain, nyembah Tuhan. Ada beberapa kejadian di corona kemarin. Yang kena corona kontak saya, telepon. Terus di corona gini beli gitar di mana ya? Saya mau nyembah Tuhan. Shock saya. Lagi COVID, nyari gitar. Keburu rapture Bapak Saudara. Kalau mau nyembah Tuhan sekarang, ya, sebelum ada hanta virus, sebelum ada Ebola, ya. Nyembah Tuhannya sekarang. Gitarnya banyak, di mall ini ada, di ruko-rukonya ada, di semua mall ada gitar murah. Di online dari 50.000 ada gitar, cuman bagus apa enggaknya nggak tahu. Biasanya sekitar 200.000 ke atas baru mendingan biasanya, ya. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita percayai. Jadi kalau kita pikirannya duit, yang kita percayai ya uang. Akhirnya kita pikir uang bisa selesaikan semua masalah. Kalau gitu kenapa hidupmu banyak masalah?
Kalau kita tahu Tata Motors itu mengakuisisi bukan mobilnya, tapi perusahaan mobil Jaguar, perusahaan mobil Range Rover. Dia beli mobil-mobilnya, perusahaannya. Tapi eksekutif direkturnya lompat bunuh diri di Thailand di hotel. Nah gimana? Dia bukan beli mobil, beli perusahaan mobil, bunuh diri. Kalau memang uang bisa selesaikan masalah, kenapa dia meninggal? Kalau kita mau percaya sama Tuhan, ya kita harus pilih pikirannya, mikirin betapa dahsyat, betapa dahsyatnya Allah kita. Kita mesti pikirin betapa baiknya Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Itu pikirin, tahu diri. Karena apa yang saudara pikir mempengaruhi perasaan kita. Tiba-tiba mukanya ditekuk seharian, nggak sadar udah 25 tahun mukanya begitu doang, nggak berubah. Pendapat para ahli, suppressed anger atau amarah yang dipendam itulah penyebab dari hampir seluruh penyakit yang ditemukan. Makanya jangan marah-marah, jangan maksa kehendakmu, kita bukan Tuhan. Itu namanya megalomania, gila. Jangan dipaksa. Didoakan. Kalau Tuhan berkehendak pasti ada jalannya, benar. Ada jalan dibukakan. Kalau kita paksa meninggal. Tahu dari mana? Suppress anger itu penyebab dari hampir seluruh penyakit yang ditemukan. Gila kan? Hanya dengan tidak marah-marah aja kita terhindar dari semua penyakit. Gila kan? Cuma satu item aja, cuma dari marah aja. Jadi jangan dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah, apalagi dendam. Kita bisa milih kok marah apa enggak. Departemen Kesehatan Australia Kota Victoria mengumumkan hasil fakta studi bahwa ada dampak kesehatan fisik jangka panjang ketika kita marah-marah, terutama mempengaruhi tekanan darah tinggi, kepala pusing, stres atau gelisah berlebihan. Dan itu benar-benar parah ya saudara. Jadi kayak kita bisa ngobrol sama orang, padahal mungkin bukan siapa-siapa juga, kita baru kenal, tapi kita jadi kesel. Itu tuh aliran darahnya tuh jadinya cepat, kadang lehernya sakit segala macem. Dan itu secara fakta studi, bukan studi tapi memang faktanya, itu sebetulnya aliran darah itu menggores dinding-dinding pembuluh darah. Dan akhirnya dari LDL, dari beberapa protein itu coba nutupin itu semua. Makanya terdengar, ada yang pernah lihat jantungnya itu ada plak. Pernah dengar ya? Itu plak, makanya kesel sama orang, bikin leher sakit. Itu pembentukan plak-plak itu membunuh. Salah satu pembunuh tertinggi di dunia. Bayangkan. Jadi jangan stres, jangan gelisah, jangan khawatir. Belilah ikan kembung dan kangkung, itulah mereka sesatu hadiran doa, bukan ya. Hasil studi dari Tasya, Dr. Tasya SPHD mengatakan bahwa di dalam otak kita ada jalur atau pola yang dibangun. Polanya mirip trek kereta api. Makanya kalau udah treknya ada, orang yang ngeselin akan kembali lagi ngeselin. Pernah dengar gak orang-orang kayak gitu? Orangnya sama, yang ngebohong-bohong lagi, yang mulutnya begitu lagi, karena treknya. Makanya hanya Tuhan yang mampu mengubah trek. Makanya di luar Tuhan barang jadi. Kalau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kabar baik yang kita bisa ubah trek kereta api itu karena otak kita diberikan kemampuan neuroplasticity. Bersama Tuhan kita atur ulang trek-trek itu. Jadi yang dikit-dikit marah, ayo dong, jangan marah-marah terus. Pilih apa yang kita mau pikirin. Yang bagus dipikirin, yang nggak bagus nggak usah dipikirin. Yang nggak berkenan di hadapan Tuhan jangan dipikirin, dosa pula ya. Mati dari dalam, mati setelah mati, karena masuknya neraka. Tapi kenapa banyak orang suka marah-marah? Udah tahu stres tapi tetap aja beban ditambah, tetap aja mau marah. Karena secara studi, stress is addictive, anger is addictive. Gila kan? Jadi kecanduan marah. Karena stres itu dan marah itu bikin ketagihan. Karena ketika orang marah-marah, maka ada hormon kortisol naik.
Tetapi setelah hormon kortisol naik, maka ada hormon endorfin yang juga dilepaskan untuk mengurangi rasa sakit dari keselnya tadi, untuk memperbaiki mood. Nah, rasanya ketika endorfin keluar, rasanya kayak ngambang-ngambang berhadiah, Bapak Saudara. Makanya orang kecanduan marah, kecanduan kesal, kecanduan stres. Nah, janganlah kecanduan. Jadi kalau hari ini coba jangan stres, tapi keluar parkiran rame, ya hari Minggu. Kalau yang sepi kasihan yang punya toko. Kitanya girang, dia aja, ya kan? Ya tengah-tengah aja. Seperti orang yang suka kecanduan, ketegangan adrenalin, maka efek yang sama dari marah. Banyak orang kecanduan hormon endorfin ketika mereka stres dan marah. Jadi ada kondisi high ketika tinggi, beberapa saat akhirnya drop. Habis marah-marah jadi gelisah, depresi. Ya, jadi hati-hati. Secara studi, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi 6 jam. Bayangkan, 5 menit marah, depresi 6 jam. Makanya ada orang mukanya ditekuk bertahun-tahun karena marahnya lebih dari 5 menit. 5 menit aja 6 jam, ya kan? 10 menit 12 jam. Kapan tidurnya, ya? Hati-hati, ya. Bahkan secara studi, dendam dan nyimpen kepahitan, nyimpen salah orang akan menyebabkan imun tubuh kita drop. Dan disitulah stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, pendarahan, penyumbatan pembuluh darah itu terjadi. Nah, bayangkan capek-capek, ya kan, semua yang sehat dimakan, diminum, tapi orang suka marah-marah. Ya janganlah, belilah ikan, kembung dan kangkung, ya. Bahkan kata fakta studi bahwa kalau kita sering stres itu katanya mengalami gangguan pencernaan. Iya, perutnya nggak enak. Kapan enaknya? Pas berkatin kita makan siang ini, pasti ya. Ditunggu minggu depan, ya kan? Santai, ya kan? Kalau kita suka negatif thinking, maka dikatakan terkena dispepsia, penyakit sulit mencerna. Ya kalau makanan enak dicerna kali ya. Susah amat ya, kalau gampang, telan aja ya, dikunyah ditelan. Nah, seringkali kita terlalu ribet, overthinking, jatuhnya nyusahin, ya. Saya nggak makan telur lah, telurnya nggak bisa diorek lah. Saya kalau makan daging maunya setengah mateng lah, ya kan, ribet banget. Kalau gosong dibuang dulu. Iya, Tuhan Yesus keburu datang, saudara, ya kan. Iya, ngomongin begituan kan habis-habis, ya kan. Mari bertobat, Bapak Saudara. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. At its appointed time. Pada waktunya Tuhan ada percepatan. Tugas kita dalam masa penantian, kita harus berdoa dan bekerja. Saya undang musik, mainkan dengan itu. Semasa penantian kita harus berdoa dan bekerja. Kita harus persiapkan diri kita sebelum dilontarkan melesat. Nah, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang bisa mempercepat sesuatu kalau Dia mau. Kalau seakan keadaan bukan maju, malah kelihatannya mundur, itu seperti ketapel, Bapak Saudara. Ketapel itu sebelum dia maju, dia ditarik mundur. Saya udah doa, baru ikut 2 puasa Pastor Juli, setahun 3-4 kali 2 puasa. Saya berat badan bukannya tambah turun, malah tambah, Bapak Saudara, ya kan? Seakan-akan keadaan mundur, seperti ketapel, saudara. Justru ketika sebuah ketapel terlihat mundur, di situ sebuah ketapel sedang mengumpulkan kekuatannya, sedang mencari momen yang tepat, sedang diarahkan ke satu tujuan yang tepat. Karena pada waktu yang tepat Tuhan akan lepaskan itu ketapel, maka kita akan melesat maju sehingga tempat kita mundur tadi udah gak kelihatan. Kemajuannya begitu jauh sehingga tempat kita mundur tadi udah gak kelihatan. Akan ada akselerasi, ada percepatan. Tetap percaya sama Tuhan, jangan khawatir. Walau situasinya kelihatan malah mundur, walau proses itu malah tambah parah, dikit lagi, Bapak Saudara, dikit lagi melesat.
Mundurnya tapi parah banget loh. Dari garis normal makin belakang itu udah hampir melesat. Ada amin Bapak Saudara. Kita akan melesat from setback to comeback, even more dari just a comeback. Asal tadi kita belajar apa? Asal kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena the step of a good man itu Tuhan yang atur. Bayang kita udah being a good man nggak? Itu aja. Dan jadilah orang baik di tengah dunia yang jahat. The step of a godly man itu diatur sama Tuhan. Kita mau coba atur hidup, pusing mau investasi di mana, cuma 460.000. Itu kalau bulan ini beli, bulan depan jual, mah bukan untung malah buntung doang. Daripada mikirin begitu, cancel aja semua subscription. Untung bisa 4 juta kayaknya. Nggak usah makan apa-apa, ikan sama kangkung, kelar. Ya kan, selamat tuh setahun tuh, mau inflasi mau gimana ya kan. Manusia mengkhawatirkan sesuatu di luar dari ikan, kembung dan kangkung. Masalahnya itu. The step of a godly man, jadilah Kristen sejati, Kristen maksimal, kudus, teladan terang di tengah dunia yang gelap. Karena kita tahu, tadi kita bahas, you don't have to rush what God is preparing. You don't have to compare your journey with anyone else. God sees what you need even before you ask. He understands the timing of your life better than you do. Setiap penundaan itu ada tujuannya. Every delay has a purpose. Every waiting season has a meaning. Waktu dia itu disengaja, rencana dia itu sempurna. Dia nggak pernah terlambat, saudara. Kita harus tetap bekerja dan berdoa. Beli yang dibutuhkan bukan diinginkan. Jangan rakus dan serakah dan pelit, bertobat. Tuhan sanggup membuat multiplikasi dari usaha-usaha kecil kita. Our little effort, pray, bangun lebih pagi, datang ke toko lebih pagi, senyum ke customer, hal-hal kecil itu menjadi hal yang besar. Tapi kita perlu tenang, sabar, jangan khawatir, jangan stres. Karena stres dan khawatir, apalagi sambil lihat sosmed, kita lihat kiri kanan kita beli lebih banyak. Jadi bukan mereka yang parah, kita yang terparah. Mari bertobat Bapak Saudara. Karena dalam 3 bulan lebih beberapa hari lagi, waktunya acceleration, the year of acceleration udah habis. Udah ganti tahun Bapak Saudara. Kalau kita belum alami akselerasi, this is waktunya, this is our time to be a godly man, to be a good man, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena udah gak ada waktu lagi. Dan 3 bulan untuk waktu selamanya itu a great bargain. 3 months for something investment for the rest of your life. 3 bulan aja lebih. Dan coba, dengan iman kita akan saksikan begitu banyak kesaksian yang terjadi. Kalau menurut Tuhan kita udah siap, pasti akselerasi. Dan yang mau akselerasikan kita bukan kita, Tuhan. Karena ini waktunya untuk kita menerima akselerasi. Jangan jadi bagian dari delay, tapi being the part of the acceleration itself. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami gak mau ketinggalan Tuhan. Dalam 3 bulan lebih, it's another year. Kami berdoa Tuhan, biarkan dalam the year of acceleration tidak ada yang tertinggal di Maxim Christ Church. Karena bukan hanya kami mau mengalami percepatan dalam setiap bagian hidup kami, kami mau percepatan dalam kerohanian kami. Karena kami tahu yang lain itu akan sia-sia dan sirna, tetapi hubungan kami yang bersama Tuhan itu yang akan sampai kepada kekekalan. Kami berdoa Tuhan, ada api yang baru yang membuat kami berlari lebih cepat dalam 3 bulan lebih ini, sehingga tidak ada yang tidak mengalami the year of acceleration di Maxim Christ Church. Kami berdoa ada pemulihan keluarga, ada pemulihan hati, ada pemulihan hubungan, ada pemulihan kerohanian. We are better daripada waktu kita di SMP, waktu ada KKR dan retreat.
Kami lebih baik daripada itu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang memberikan kami kesempatan. Di siang hari ini ada api yang membakar setiap kami Tuhan. Kami berdoa dan kami menerima ada api pengurapan yang baru, yang tahan dari kekhawatiran zaman ini, yang tahan dari bisikan dan cara setan meraih anak-anak Tuhan di sosial media, menghabiskan begitu banyak energi dan waktu dan uang melalui sosial media. Kami berdoa siasat si jahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan yang ada kekudusan Tuhan turun, yang najis pergi, terang Kristus turun atas setiap kami, yang gelap pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen.